Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau di sini itu penghuninya itu memang keren, jahat dan gimana? Cuma tidak keputusan saya. Yang menghuni sini itu bilang sama saya, tolong Mbak Jiwo jangan ikut campur. Oh saya tidak ikut campur, saya hanya ingin anak ini kelihatan saja. Ingin memas. Dan mengedukasi kita semuanya. Semoga dalam video ini nanti kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran agar apa ya, kehidupan kita bisa lebih baik lagi, semakin baik ya teman-teman ya. Ya bagaimana Pak? Ini kita mau kemana ini Pak rencananya Pak? Gini aja Kang, kita mencari Mbak Jiwo aja Kang. Oh Mbak Jiwo ya? Oh iya kemarin Mbak Jiwo sempat ngontak kita ya, katanya Ya. Mbak Jiwo saat ini sedang repot ya, sibuk. Katanya beliau ini dipasrahi oleh orang tua dari si anak ini yang hilang ya. Dan kebetulan orang tuanya itu mohon maaf Pak, saya profesinya adalah sebagai kiai atau Pak Ustadz gitu. Iya Kang. Kenapa kok anaknya ini hilang, dan naudzubillah min dzalik, si anaknya ini adalah anak yang bandel sekali. Tidak taat dengan orang tua, tidak taat dengan agama, tidak taat dengan aturan pemerintah. Jadi Anda tahu sendiri ya teman-teman ya, tidak taat agama berarti melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat pemerintah berarti apa? Melanggar hukum. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, saat ternyata anak ini apa ya, seharusnya sebagai anaknya Pak Yai, anaknya Pak Ustadz, harusnya itu beliau ini harus bisa memberikan contoh suri tauladan yang baik ya kepada pemuda-pemuda yang lainnya. Tapi si wanita ini ternyata memberikan contoh yang kurang baik ya. Beliau ini melakukan hubungan di luar batas ya, hubungan bebas, pergaulan bebas, sholat nggak mau, puasa nggak mau, zikir nggak mau, di sekolah kan juga nggak mau aktif ya, jarang masuk. Dan yang bikin hati miris ya, bukan hanya orang tuanya, kita kalau tahu ini miris sekali teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, anak-anak kita, keluarga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang kurang terbaik ya. Amin, amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Kita mencari Mbak Jiwo yang katanya itu ada di pinggir sungai ini, itu mencari sosok si anak Pak Yai ini yang terakhir dilihat oleh warga. Itu hilangnya di daerah sungai ini teman-teman ya. Iya. Dengan membawa cowok. Gimana kan? Tapi kalau dilihat dari anunya tempatnya ya, bener Kang ini Kang. Coba lihat itu. Ada Apa, Kang? pohon besar itu Kang. Iya. Nah, katanya warga kan di sebelah pohon besar itu. Jadi di daerah sini mungkin. Iya. Berarti Mbak Jiwo ya ada di daerah sini ya. Iya. Kita jalan. Mbak. Nah, di Mbak Jiwo rek. Loh ya Allah iku. Iku Kang. Loh, tolong katanya. Mbak, assalamualaikum Mbak. Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mbak mana kok gotong kata kok dilu nunduke sampean bener ta? Sampean katanya lagi mencari sesuatu ini. Saya ini lagi mencari sesuatu yang hilangnya dengan misterius Mas. Loh, sesuatu. Apa itu? Apa itu, Pak? Manusia, Oh. anaknya Pak Yai itu loh Mas. Anaknya Pak Yai hilang. Maksudnya ini anak ini usianya berapa kok bisa hilang ini loh Pak? Sudah besar Mas, kurang lebih SMA gitu. Loh. Loh, anak SMA kok bisa hilang? Kalau anak kecil mungkin tersesat ya. Kalau anak SMA ini Kok bisa hilang gitu Mbak? Hilangnya itu kan Gimana, gini Pak? Mas ceritanya. sini Mbak, sini Mbak, sini. Anu Mbak, angkat redup Mbak. Ya, gimana sih Mbak? Hilangnya itu kan gini Mas ceritanya. Nggih. Dia itu berbuat tidak senonoh di pinggir sungai sini gitu loh. Oh, Sungai Angker ini. Iya. Loh, kok bisa sih Mbak, kok wong anak kiai kok harusnya kan memberikan contoh. Nah, maka dari itu Mas, saya itu bolak-balik itu kembali jela-jelu. Oh, anaknya Pak Yai kok nggak bisa Dipurih ya, jadi panutan, kok malah jadi contoh orang lain yang tidak benar gitu loh Mas. Dan Pak Yainya sendiri malah
istilahnya minta tolong panjenengan. Enggak, saya kan Oh. dikasih tahu warga gitu loh, Oh, tak pikir orang tuanya. Jadi Enggak. warga ini nggih yang warga yang ngasih tahu. Oh Mbak Jo ada apa? Ada orang Mas. Iku Mbak Jo hilangnya di situ katanya gitu loh. Orang kok hilang itu loh gimana sih? Orang perempuan sama laki-laki. Oh, ternyata saya selidiki ada di sebelah sana Mas, di bawah pohon sana gitu loh. Ya Allah. Berarti Mbak Jiwo ini istilahnya itu mau memastikan Iya. apakah anak ini masih hidup atau sudah meninggal. Terus baru jenengan konfirmasi ke orang tuanya atau bagaimana, Pak? Nah, rencananya? masalah konfirmasi sama orang tuanya itu terserah masyarakat, Mas. Oh. Saya ya gimana ya. Yang penting masyarakat saya kasih tahu anak ini tempatnya di sini itu saja. Jadi istilahnya ini Mbak Jiwo masih belum nemukan, Ki? belum. Alhamdulillah, berarti kita ikut Iya. saja, Mbak. Iya. Ya, boleh, Mbak. Saya ikut, Mbak. Kita Seperti ikut biasanya, Mbak ya? Mbak. Seperti biasanya Mbak. Oh iya nggak apa-apa. Cuma firasat saya itu ada di bawah pohon saya sana, Mas. Makanya saya tadi di sini apa di mana kok Oke. saya lihat itu di seberang kali ya, Mas. Di seberang sungai sana loh. Berarti Mbak Jiwo ini tadi masih melakukan penetalisir keadaan, Ki. Iya. Mau kembali, Bapak? Mari lihat. Oh, lewat sini, Mas. Iya. Ya, kita mengikuti Mbak Jiwo yang Jalannya ini hanya setapak, Mas. ya Allah, lho kok ngene iki Mbak Suket, Mbak? Iya. Ya Allah, Suket sak dhuwur sak wong ini. Kemana? Lho kok ngono dalan? Oh, apa-apa aduh. Lho ya Allah. Iki dalane kok ngene, Kang? Hati-hati, Mas. Jalannya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu teman ya. Jalannya sangat menyeramkan kok ngene, Kang. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Lho, Mbak? Enggak apa tuh Mbak? Ya Enggak apa-apa, santai aja. Ya teman-teman ya, kita mengikuti Mbak Jiwo ya ke sungai yang konon sangat angker teman-teman ya. Oh. Ya, Mbak Jiwo ini sedang melakukan anu ya. Istilahnya nyebrang uat ya. Ya kok ngene iki, Mbak? Mbak, aku di, Mbak. Enggak apa-apa, hati-hati, Mas. Enggak apa-apa toh, Mbak? Enggak apa-apa, santai aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gitu teman ya. Kita nyoba nyebrang ini ya, muka-muka saya berani ya teman-teman. Saya nggak pernah ini nyebrang kayak seperti ini teman-teman. Loh kayu ini kok ngene rek. Itu teman ya, kok ngono lho. Ya Allah, kok ngene teman ya. Lokasinya sangat menyeramkan sekali. Semoga kita nanti diberikan keselamatan dan juga bisa menemukan titik terang gimana. Iya. Ya, itu Mbak Jiwo masih ada di sisi sebelah sana ya. Oke, kita ke sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Rahayu. Pegang sini, Mas. Nggih, Mbah. Simbah. Pun, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kok ngene rek. Ya Allah. Kok ini teman ya. Wah, enggak apa-apa, Mbah. Enggak apa-apa, santai aja. Dulu ya Allah sini. Mbah, men. Sampai sakitan mboten? Sampai sakitan mboten? Mencolotnya, Pak. Ngene, gak iso langsung mencolotnya, Pak. Ya Allah, Gusti. Hati-hati, Mas. Oh, ya Allah. Blowok rek. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kok ngene dalane rek. Memang Ya. tempatnya itu seperti ini, Mas. Makanya Astagfirullahaladzim, kok ngene rek. Makanya saya bilang kalau berbuat tidak senonoh itu jangan di tempat seperti angker-angker seperti ini. Lah nanti kalau hilang seperti anaknya Pak Yai ini gimana? Mungkin ini Pak Yainya itu mungkin juga nggak tahu loh Mas kalau anak-anaknya seperti Sampai ke sini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya juga nggak tahu kan, saya kan dikasih tahu masyarakat gitu loh. Mas. Iya, Mbak Jiwo ini memang suka menolong, terutama masyarakat yang minta ya. Jadi kalau untuk orang kaya atau anu, Mbak Jiwo ini nggak pilih-pilih. Tapi yang diutamakan adalah masyarakat umum. Jadi yang membuat resah masyarakat itu Mbak Jiwo langsung gerak cepat. Ya, langsung tanggap ini. Nggih. Ya teman-teman ya, lokasinya sangat ngawur ya kok. Astagfirullahaladzim. Iki gak jarang ulah kan. Endi sih? Iya, ini ya teman ya. Lokasinya ceruk-ceruknya banyak sekali. Lu jalan kok ini Kang. Loh, kok ini liuk ini Kang. Yo. Ya, ini Mbak Jiwo masih anu ya, kelihatan tongkat lho koyo ono motone ngene. Cerat. Ini Ada apa, Mbak? Dengar tangisnya. Loh, suara tangis. Iya sama sih, Mbak. Loh, iya Kang. Mulai terdengar suara tangisnya. Coba Astagfirullahaladzim. Dengar kan? Astagfirullahaladzim. Mbak, ono sing ngabari nangis, Mbak. Iya, Mbak. Iya nggak ada di sini, di dalam sana. Ya, bisa, Mbak.
Ada suaranya kan? Di dalam batu itu cuma di dalam. Buah itu, buah apa-apa itu. Ya itu yang syarat angker itu. Oh itu mbak. Iya itu. Astagfirullahaladzim itu teman ya. Ada buah yang menempel pada pohon kita. Saya cium itu teman. Iya kan. Buah apa ya? Rek? Buah lo mas. Oh ini namanya buah lo. Saya umur hampir 40 ini baru tahu Kang kalau ada buah seperti itu Kang. Ini buah lo teman-teman ya. Namanya buah lo. Makanya anak itu disimpan di sini sama makhluk gaib itu biar merasakan, biar menangis. Loh itu kan Air apa mata. ya? Air mata itu. Iya, iya. Kalau bahasa Jawa itu Gini. loh, kalau bahasa Bahasa Indonesia itu Air mata. air mata gitu loh mas. Makanya anak itu ditaruh di dalam sini. Loh iya tambah. Iya suaranya tambah Dengan banter. nangis lagi. Iya tambah banter Kang suaranya Kang. Iya Kang. Tambah banter Kang. Mbak kau apa tambah? Itu gak suaranya kuntilanak mbak. Nah, bukan. Ini saya pastikan anak itu mas. Oh, Saya gitu ya, Pak? pastikan suara anak itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau di sini itu penghuninya itu memang kereng, jahat dan gimana? Cuma tidak seperti yang sampean kira. Kalau sampean ke sini tidak berbuat yang tidak senonoh, hanya santai melihat itu nggak apa-apa. Aman. Kalau berbuat tidak senonoh seperti anak Pak Kiai itu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Itu loh mas. Gitu gitu. Iya. Karena apa? Istilahnya kita ini malah nyalahi aturan gitu mbak. Iya. Gitu. Nyalahi aturan agama, nyalahi aturan dari penghuni sosok yang ada di Sungai Angkreng itu teman. Ya Allah, astagfirullah. Ini sawar mah. Loh, malah menangisnya Lu tambah banter ya kan? malah bantering mas, marah keras. Ya Allah. Apa Kang? Buah apa Kang? Ya Nah, itu Allah. pohonnya itu mas. Ya gak pon Mbak, kul. itu bisa dimakan Mbak itu Mbak? Buahnya bisa Gak mas. pon kul dia ya rek. Iya. Kok udah aku Kang. Ya kok sing anu lho Kang. Namanya buah lo. Ya Allah, seperti ini teman ya. Buah lu yang katanya Mbak Jiwo ini adalah filosofinya adalah buah air mata. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau maksiat, maka kalian akan menangis ya. Ketika melewati atau bermain di sini teman-teman ya. Ya Allah. Gimana Mbak? Lu mana sih Mbak Amin itu Mbak? Ini sih Mbak. Nah, ini Mbak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana Mbak? Ya Allah, ini ada Mbak. Anaknya jalan gitu. Astagfirullahaladzim, bisa tak? Ya Allah, ya bisa. Mana sih Mbak? Mas, nggak mungkin Mbak. Loh, mas ini belum kelihatan, nggak kelihatan. Nggak ada Mbak. Ya ada suara tangisan Hanya suara semakin besar ya Mbak. semakin Maaf ya, saya tidak sombong. Ini saya suruh keluar, cuma saya ini nggak bisa mengeluarkan semuanya. Aman itu saya Mbak, nggak ada gitu Mbak. Nah, coba mas ini, saya keluarkan. Agak ke sana Mbak, jangan Mbak. Tapi banterkan Mbak suaranya Mbak. Pun Mbak. Ini saya keluarkan ini mas ya. Coba lihat. Iya Mbak, biar bukti untuk netizen Mbak. Iya, iya. Iya ya Mbak. Lu. Separuh mas, Lu kok sampai separuh badan itu Mbak? separuh badan. Mas. Kenapa tidak dikeluarkan semua Mbak? Nggak bisa, karena saya juga nggak berani maksa. Ini kan bukan kekosan saya. Yang menghuni sini itu bilang sama saya, tolong Mbak Jiwo jangan ikut campur. Oh saya tidak ikut campur, saya hanya ingin anak ini kelihatan saja. Ingin memastikan gitu Mbak. Ingin memastikan anak ini ada di sini apa enggak, masih Ya hidup apa Allah, enggak. astagfirullahaladzim Mbak. Oh. Iya Mbak, bener Mbak. Ya Allah, saknone kok ngono Mbak. Berarti anak ini masih hidup Mbak nggih? Masih hidup. Cuman masih dikuasai oleh makhluk Makhluk gaib mas. Mas kok gitu ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya kemelotak ini suaranya Kang. Iya Kang. Nangis ya Kang. Nah, katanya mas. Mbak agak sini Mbak, ngomongnya Mbak sudah Mbak. Anak ini katanya makhluk yang menghuni di sini itu Gini Mbak. biar kapok. Saya kapokkan dulu katanya gitu. Sebab Mau. apa? Wong berbuat tidak senonoh di tempat saya. Ini bukan tempat sembarangan. Kalau kamu ibadah di sini nggak apa-apa. Kalau berbuat seperti itu, wong itu bukan suami istri. Apalagi ini anak kiai gitu loh mas. Oh, jadi sing makhluk di sini atau jin iblis dan turunannya itu nggak peduli nggih, mau anaknya jenderal, mau anaknya kiai. Kalau salah ya salah gitu. Ya salah, makanya itu tadi kan bilang, Mbak Jiwo tolong maaf, saya
mohon maaf sama Mbak Jiwo, jangan ikut-ikut Mbak. Ini urusan saya, biar anak ini kapok katanya gitu. Jin-jinnya yang di sini itu. Ya, seperti ini teman ya. Kenapa Mbah kok jenengan nggak mau nolong Mbah? Lah gimana Mas? Kalau ya mau Mas, cuma gini loh. Makhluk ini yang menunggu di sini ini biar orang tuanya tahu. Ini orang tuanya kan belum tahu Mas. Anaknya kalau hilang di sini kan belum tahu. Orang tuanya bilang biar tahu wong dia itu kan anak orang Pak Yai, anaknya Pak Yai. Iya Mbah, iya Mbah. Nah, nanti biar orang itu Pak Yai itu kesini sendiri biar bisa lihat apa enggak gitu loh Mas maksudnya. Memastikan sendiri Ya. Biar tidak berdasarkan katanya gitu Mbak. Bahwasanya anaknya ini benar-benar melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Biar anak ini dikasih pelajaran sama orang tuanya juga. Oh, gitu. Baru Mbak Jiwo mau menindaklanjuti. Nah, kalau Pak Yainya minta tolong Mbak, keluarkan anak saya, jangan keluarkan separuh saja. Insya Allah nanti saya berkomunikasi sama yang di sini yang menunggu sini Mas. Gitu. Oke, Pak. Ya, seperti ini teman-teman ya. Gimana ini Pak? Berdiri ya Mbak? Nah, kalau mas-masnya ini sudah, saya tak kasih tahu warga, biar warga tahu memang betul-betul di sini orang tuanya biar dikasih tahu sama warga-warga sini gitu loh Mas. Oh, gini Pak. Ya udah ya. Iya, saya paham Pak. Berarti memang Mbak Jiwo ini tidak mau sebenarnya ngurusi pribadi seseorang. Kecuali pribadi itu memang mau minta tolong dan tahu kondisinya anak itu. Nanti dikira Mbak Jiwo yang sok tahu atau pengen jadi sok pahlawan ya. Dan juga tidak mau urusan sama makhluk tadi ya. Ini kan urusannya makhluk ini sama Pak Yainya. Mbak Jiwo ini hanya sebagai penengah lah istilahnya ya. Kenapa? Punya kehidupan sendiri-sendiri. Makhluk ini juga nggak mungkin ganggu kalau tidak diganggu. Ngoten Mbak. Ya Mbak Jiwo ini benar-benar ilmunya sangat tinggi ya Mbak. Bagaimana ini Mbak? Jenengan pulang atau? Ya saya tak pulang Mas, nanti kalau ada warga yang saya kasih tahu biar Pak Yainya itu dikasih tahu sendiri, biar tempatnya biar ditunjukkan sama warga tempatnya itu di sini gitu loh. Gini Pak, gimana Pak? Oke. Sudah Mas ya. Iya Pak, makasih Mbak Jiwo, makasih Mbak Jiwo. Ya kita teman ya, itulah perjalanan kita kali ini bersama Mbak Jiwo yang sedang mencari anaknya Pak Yai yang ternyata itu disembunyikan oleh makhluk astral yang ada di sungai ini, tempatnya di pohon luh ya teman-teman ya. Ada di pohon luh ya teman-teman ya. Seperti apa dan bagaimana video keselanjutannya tetap ikuti perjalanan kita kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.